Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil hakimil sattar, al-muqaddari bil amalil midrar, an-nafidhi qadaruhu bima tajri bihil aqdar, al-mursilis sama'a ma'an nafil 'ami min ta'ati wal istighfar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, muqawwilul layli 'alan nahar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-ghaffar. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin as-sami'il munjih minan nar wa ala alihi wa sahbihi ma tala'a fajru wasdana. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah ta'ala haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa ballaghal rasul. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di hari yang mulia ini kita bisa berkumpul di tempat mulia ini melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, generasi penerus hingga akhir zaman. Jemaah Jumat rahimahullah, marilah kita mempertahankan kepatuhan, memperkuat keimanan, serta meningkatkan ketakwaan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, karena kita telah diciptakan sebagai makhluk yang bisa membangun relasi di muka bumi ini. Sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak bisa terlepas dari berhubungan dengan orang lain. Keharmonisan berinteraksi dengan orang lain merupakan hal yang diinginkan oleh setiap insan yang bijaksana. Hal ini tentu tidak akan terwujud jika di dalam hati manusia masih terdapat prasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah memuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jaziri rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat Al-Hujurat ini, haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjaga hal yang mendasar dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan, yaitu menjaga perasaan kita agar senantiasa berprasangka baik kepada sesama muslim. Kita tahu adanya kerusuhan yang terjadi di dunia nyata, keributan yang terjadi di dunia maya, itu semua tidak terlepas dari awal mula prasangka yang buruk terhadap sesama. Jemaah Jumat rahimahullah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, la tazunnunna bi kalimatin kharajat min afikal mu'min illa khaira
wa anta tajidala bil khairi mahmalan. Artinya, janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan prasangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataan itu kepada prasangka yang baik. Al-Imam Al-Ghazali menuturkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa kita tidak berhak untuk berprasangka buruk kepada orang lain kecuali ketika telah jelas bagi kita keburukan tersebut dan tidak memungkinkan untuk mentakwil keburukan tersebut dengan kebaikan. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak bisa menyangka bahwa orang yang bermaksiat lebih rendah dari diri kita. Orang yang malas beribadah lebih rendah dari diri kita. Karena bisa jadi sangkaan kita itu salah. Bisa jadi orang yang jelas bermaksiat pada akhirnya bertaubat dan beribadah lebih giat dari kita. Kita tidak bisa merasa lebih baik dari orang lain dari segi ibadah, karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Artinya, sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu tergantung pada amalan bentuknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada wanita mengakui maksiatnya di hadapan Rasulullah SAW, akan tetapi Nabi tidak langsung menghukumnya, bahkan membebaskannya beberapa kali hingga pada akhirnya dihukum rajam. Lalu Nabi mensolati jenazah wanita pezina tersebut sampai Umar bin Khattab bertanya, kenapa engkau mensolati wanita pendosa tersebut, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya dia sudah bertaubat, wahai Umar, dan jika taubatnya diberikan kepada 70 orang muslim, niscaya cukup. Berdasarkan hadis tersebut, kita tidak bisa menyangka orang yang rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin ke masjid lebih baik dari orang yang bermaksiat. Karena bisa jadi orang yang tadinya malas beribadah pada akhirnya bertaubat dan Allah menerimanya. Dan bisa jadi orang yang rajin beribadah pada akhirnya Allah cabut keimanannya karena dia sombong akan ibadahnya dan mati dalam keadaan tidak baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah agar selalu dijadikan dari hamba-hambanya yang selalu bisa memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'la. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal